Bab 8. Akhir perjalanan Li Shu. Perjalanan ini panjang sekali, tapi sebentar lagi akan berakhir, kata Ah Duo sambil berdiri di dek kapal dan menikmati hembusan angin. Ya. Selir Li Shu menggenggam erat pagar kapal. Mabuk lautnya sekarang sudah jauh lebih baik, tetapi ia selalu takut guncangan tiba-tiba dari kapal akan membuatnya kehilangan keseimbangan, jadi ia tidak berani melepaskan pegangan. Ah Duo tersenyum melihat tingkahnya. Li Shu membalas dengan wajah cemberut, tiba-tiba merasa malu. Bersama mereka di dek saat itu ada seorang dayang, wanita muda yang dipanggil Ah Duo dengan nama Rei, dan 2 orang pengawal. Rei mengenakan pakaian pria, tetapi tampaknya ia adalah seorang wanita. Awalnya Li Shu merasa gugup berada di dekat Rei, tetapi setelah beberapa saat ia mulai memahami situasinya. Karena Ah Duo juga mengenakan pakaian pria, mereka berdua terlihat sangat serasi bersama. Keduanya tinggi dan ramping, cantik sekaligus keren. Li Shu hampir tidak bisa menahan desahan ketika melihat mereka, sebagian karena kagum pada salah satunya, dan sebagian lagi karena kecewa bahwa dirinya tidak memiliki kecantikan alami seperti yang lain. Li Shu berusia 16 tahun, dan ia ingin sekali mengatakan bahwa dirinya masih dalam masa pertumbuhan, tetapi tinggi badannya sudah berhenti bertambah sejak tahun lalu. Tubuhnya juga tampaknya tidak akan menjadi lebih feminin lagi setelah ini. Ia pernah mendengar bahwa susu sapi bisa membantu hal itu, dan selama beberapa waktu ia mencoba meminumnya. Namun setiap kali susu itu membuat perutnya sakit, hingga akhirnya ia menyerah. Yang membuatnya malu, para dayangnya mengetahui dirinya bolak-balik pergi ke toilet. Ia tahu mereka memanggilnya dengan sebutan seperti selir yang tidak berguna dan selir pajangan di belakangnya. Hal itu membuatnya sedih dan marah, tentu saja begitu, tetapi apa yang bisa ia katakan? Ia tahu bahwa itu benar. Setidaknya sekarang ia mengetahui julukan-julukan itu. Bahkan hal tersebut masih lebih baik, jauh lebih baik, dibandingkan tidak tahu sama sekali apa yang dikatakan para dayangnya, sementara ia terus menari mengikuti keinginan mereka seperti seorang badut. Pikiran Li Shu pasti terlihat di wajahnya, karena Ah Duo bertanya, "Apa kau akan baik-baik saja kembali ke istana belakang?" Aduh! Pikir sang selir. Ia memaksa bibirnya melengkung membentuk senyuman. "Aku akan baik-baik saja." Sekarang ia memiliki sekutu, meskipun hanya sedikit. Selain kepala dayangnya, beberapa dayang Li Shu yang lain belakangan ini mulai lebih perhatian kepadanya. Pelayan yang datang mengambil cucian pun sesekali berbicara dengannya. Li Shu bisa membayangkan apa yang pasti dipikirkan mantan kepala dayangnya ketika melihatnya berbicara dengan seseorang yang berasal dari status rendah itu. Namun sejak mendapat teguran setelah mencoba mengambil cermin milik Li Shu, wanita itu menjadi jauh lebih pendiam. Pelayan cucian itu pernah mengatakan kepada Li Shu bahwa ada sebuah buku yang ia sukai tetapi tidak bisa ia baca. Karena itu, Li Shu diam-diam membuatkan salinan buku tersebut untuknya tanpa memberitahu dayang-dayang lain. Itu hanyalah rahasia kecil, sejauh ukuran sebuah rahasia. Namun dengan sedikitnya hal menarik yang terjadi di istana belakang, hal sekecil itu sudah cukup membuat jantung berdebar. Sementara itu, Ah Duo memandang Li Shu dengan khawatir. "Dan apa kau bisa menjalankan tugasmu?" "Aku akan baik-baik saja," kata Li Shu sekali lagi. Tugasnya. Dengan kata lain, kewajibannya sebagai seorang selir. Terkadang itu berarti memimpin upacara, tetapi Li Shu tahu bukan itu yang dimaksud Ah Duo. Yang ia maksud adalah kunjungan kaisar. Sampai saat ini, Yang Mulia tidak pernah memerintahkan Li Shu untuk menemaninya tidur karena usianya. Tetapi sekarang ia sudah berumur 16 tahun, ia bukan lagi terlalu muda. Ketika perjalanan ini selesai, salah satu kunjungan itu akan menantinya. "Kau adalah putri Tuan Uryu."
Apa yang terjadi dalam perjalanan ini tidak perlu memengaruhimu. Aku yakin kau masih bisa berbicara dengan Pangeran Malam. Pangeran Malam, pria yang sebelumnya menggunakan identitas sebagai Kasim Jinshi di istana belakang. Ternyata identitas itu hanyalah penyamaran. Kenyataannya, dia adalah seseorang yang namanya bahkan hampir tidak bisa disebutkan. Orang-orang menyebutnya sebagai adik kaisar atau Pangeran Malam sebagai gantinya. Namun mengenai hal itu, Li Shu hanya bisa menggelengkan kepala. Ya, ia memang pernah sangat terpikat kepadanya saat pria itu berada di istana belakang. Seorang pemuda yang tampak seperti keluar dari gulungan lukisan, yang selalu memberikan senyum ramah bahkan kepadanya. Li Shu sangat tahu bahwa itu hanyalah bentuk kesopanan karena dirinya adalah selir tingkat tinggi. Namun tetap saja, ia merasa senang ketika ada seseorang yang memanggil namanya dan mengatakan hal-hal baik tentang dirinya. Dulu, jauh sebelumnya, ketika ia masih polos dan tidak tahu apa-apa, Li Shu mungkin akan menerima hal itu dengan gembira. Bayangan bahwa seseorang yang begitu indah, seseorang yang sangat ia kagumi, mungkin bisa menjadi suaminya terasa seperti sebuah mimpi. Namun Li Shu sudah mengerti. Senyum memikat pemuda itu adalah senyum yang bisa dan akan ia tunjukkan kepada siapa saja. Ia menyadari hal itu hampir setahun yang lalu. Itu terjadi saat ia melihat senyum tanpa penjagaan milik adik kaisar tersebut. Bukan senyum seperti seorang makhluk surgawi, tetapi senyum seorang pemuda biasa. Li Shu belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan hal itu menusuknya dengan kesadaran bahwa dirinya bukan seseorang yang istimewa bagi pria itu. Aku tidak bisa. Dia terlalu berharga untuk seseorang sepertiku, katanya. Ah Duo tersenyum mendengar itu. Ho. Kalau begitu kau bahagia menjadi selir tingkat tinggi kaisar? Ah, bukan itu maksudku. Li Shu melambaikan kedua tangannya seolah bisa mendorong jauh-jauh pemikiran tersebut. Ia merasa dirinya bahkan tidak pantas menjadi selir yang mulia. Permaisuri Gyokyo dan selir Li Hua bagi Li Shu tampak seperti orang-orang yang hidup di atas awan. Begitu jauh darinya sampai ketika ia duduk di samping mereka saat jamuan, ia selalu bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar pantas berada di sana. Terkadang ia menyadari dirinya bersikap lebih keras daripada yang diperlukan kepada para dayangnya hanya untuk menopang kepercayaan dirinya sendiri. Ia merasa terbakar malu setiap kali memikirkannya. Tidak? Kalau begitu, boleh aku tahu apa maksudmu? Tanya Ah Duo dengan senyum menggoda. Li Shu menggembungkan pipinya, tetapi tidak terlalu banyak. Anehnya, ia tidak pernah benar-benar merasa tidak suka ketika Ah Duo menggodanya. Li Shu berpikir ada seseorang yang lebih cocok untuk Pangeran Malam, sama seperti ada seseorang yang lebih cocok untuk kaisar. Ia terdiam cukup lama. Ada apa? Lidahmu dimakan kucing? Kata Ah Duo, matanya tampak bersinar penuh hiburan. Namun Li Shu tetap diam menatapnya. Ah Duo terlihat seperti seorang pemuda tampan. Tetapi ia adalah seorang wanita. Dulu, ia bahkan pernah menjadi satu-satunya selir yang mulia. Baik permaisuri Gyokyo, dengan daya tarik eksotis dari rambut merah dan mata hijaunya, maupun selir Li Hua, yang seperti mawar mekar dan juga sangat cerdas, keduanya pantas menjadi pusat taman milik yang mulia. Tetapi ketika Li Shu bertanya kepada dirinya sendiri siapa yang paling pantas berdiri di sisi kaisar, pikirannya kembali ke masa ketika yang mulia masih menjadi putra mahkota. Bagaimana sesekali ia akan muncul hanya untuk mencuri camilan ketika Ah Duo dan Li Shu sedang minum teh bersama, lalu mendudukan Li Shu di atas lututnya. Saat itu ia hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dan memanggilnya paman berjanggut. Itu akan membuat wajah yang mulia membentuk senyum pahit, sementara Ah Duo tertawa sampai memegangi perutnya. Sekarang, hal seperti itu terasa mustahil dibayangkan.
Li Shu akan mengunyah camilan manis sambil memperhatikan mereka, lalu berpikir, jadi seperti inilah pasangan suami istri. Menurutnya, mereka adalah pasangan yang lebih cocok dibandingkan siapapun di dunia. Mungkin itulah alasan mengapa ia tidak bisa membuat dirinya menerima semua ini, meskipun ia tahu hal itu tidak bisa dihindari. Ia tahu semuanya sudah menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan sejak saat ia menjadi seorang selir. Li Shu adalah, dan akan tetap menjadi, satu lagi penghalang antara Ah Duo dan Kaisar. Ia tahu bahwa cinta di kehidupan nyata tidak pernah seindah yang ada dalam gulungan lukisan, dan bahwa inilah kehidupan yang telah ditentukan sejak ia lahir. Namun ia tetap takut bahwa Ah Duo, orang yang sangat ia kagumi, akan membencinya karena hal ini. Bahkan, ia berpikir mungkin Ah Duo masih akan menjadi selir jika Li Shu tidak datang ke istana belakang. Meski begitu, dalam pikirannya, bukan berarti ia harus menjadi istri Pangeran Malam. Pada akhirnya, ia hanya merasa dirinya terbawa arus kehidupan, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia mengenal cinta, atau mungkin cinta, dari gulungan lukisan dan novel-novelnya. Tetapi ia tidak memahami apa arti sebenarnya. Kau sudah bisa melihat ibu kota, kata Ah Duo. Meskipun masih tampak samar di kejauhan, mereka bisa melihat tembok luar besar yang mengelilingi istana. Aku akan kembali ke kamar kita. Aku ingin membereskan barang-barangku. Ah Duo hanya memiliki sedikit pelayan wanita. Sebagian besar kebutuhannya ia urus sendiri. Hal itu membuatnya terlihat sangat mengagumkan di mata Li Shu. Aku juga. Li Shu melepaskan pegangannya dari pagar dan hendak mengikuti Ah Duo. Aduh, serunya. Kayu pagar itu tampaknya agak kasar, karena sebuah serpihan kecil menusuk telapak tangannya. Ia mencoba menekan telapak tangannya dengan jari untuk mengeluarkannya, tetapi yang berhasil ia lakukan hanyalah membuatnya berdarah. Rasa sakit kecil yang mengejutkan itu membuatnya frustrasi, dan tiba-tiba sebuah ingatan lain muncul dalam pikirannya. Seorang pelayan Pangeran Malam pernah menyelamatkan Li Shu 2 kali. Pertama dari para bandit. Kedua dari seekor binatang buas dari negeri asing. Pada kejadian pertama, pria itu dengan mudah mengusir para bandit, tetapi Li Shu yang ketakutan bersembunyi di belakang sehingga tidak bisa melihat wajahnya. Baru ketika singa itu menyerang, ia melihat wajah pria itu secara langsung untuk pertama kalinya. Ia membayangkan pria itu pasti lebih tua, tetapi kemudian ia menyadari bahwa perbedaan usia mereka mungkin tidak lebih dari 5 tahun. Belakangan ia mendengar bahwa pria itu adalah anggota klan Ma. Pemuda itu melukai tangannya, apakah karena ayunan penuh tenaga yang ia lakukan kepada singa? Dan sedang dirawat. Ray mencoba mengobatinya, tetapi pemuda itu menolak. Namun gadis ahli obat itu menyadarinya dan tetap memberikan pertolongan pertama meskipun ia keberatan. Gadis ahli obat itu begitu cuek, sementara pemuda itu, meskipun mengeluh, tetap membiarkan dirinya dirawat. Li Shu melihat bahwa mereka pasti teman dekat. Dan pemikiran itu membuatnya merasa sedih. Lebih dari sekali selama mereka tinggal di sana, ia merasa gelisah memikirkan apakah ia harus berterima kasih kepada pria itu. Tetapi pada akhirnya, ia terlalu malu karena pria itu sudah melihatnya dalam keadaan menangis kacau sampai ia tidak mampu memaksa dirinya berbicara dengannya. Pemuda itu mungkin hanyalah pelayan seseorang, tetapi ia sendiri juga berasal dari keluarga terhormat. Mungkin pria itu menganggap Li Shu sebagai gadis kecil yang bahkan tidak tahu tata krama. Ia berharap setidaknya bisa mengirim surat kepadanya. Namun posisinya tidak mengizinkan hal itu. Dan bahkan jika ia bisa mengirimnya, Li Shu tahu dirinya tetap tidak akan melakukannya. Ia tidak memiliki keberanian itu. Gelombang kesedihan menghampiri Li Shu. Ia kembali ke kabinnya sambil menatap serpihan kayu kecil yang tertancap di tangannya.
Kurasa kita akan berpisah untuk sementara waktu, kata Ah Duo dengan ringan saat ia naik ke kereta lain. Awalnya, mereka seharusnya berpisah di tempat kapal berlabuh. Namun Li Shu memohon, dan akhirnya berhasil meyakinkan Ah Duo untuk membiarkannya berbagi kereta kembali ke ibu kota. Sebenarnya Li Shu sangat berharap mereka bisa tetap bersama sampai ke istana, tetapi ia menyerah pada gagasan itu. Ah Duo mungkin akan memanjakannya dan mengizinkannya, tetapi Li Shu bisa melihat pelayannya sendiri semakin lama semakin merasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk tidak merepotkan Ah Duo lebih jauh. Li Shu memperhatikan Ah Duo melalui jendela keretanya saat kendaraan itu pergi, lalu keretanya sendiri mulai bergerak kembali menuju istana belakang. 6 minggu perjalanan yang tidak biasa baginya terasa sangat berat. Hari demi hari ia habiskan di dalam kereta atau kapal, merasakan kulitnya terbakar di bawah panas matahari. Ada serangga. Dan sebagai penutup semuanya, ia diserang oleh bandit terlebih dahulu lalu seekor singa. Benar-benar seperti seseorang yang terus ditendang saat sudah jatuh. Namun kenyataannya, perjalanan itu menyenangkan. Kehidupan di istana belakang memiliki semua kenyamanan yang bisa dibayangkan, tetapi membosankan. Li Shu senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan para dayangnya setelah sekian lama. Namun ia tahu di antara mereka ada beberapa yang tidak terlalu menyukainya. Meski begitu, tanpa mereka, Li Shu tidak akan pernah bisa mempertahankan martabatnya sebagai seorang selir. Ia melihat dayang yang duduk di sampingnya. Sejak serangan singa itu, wanita tersebut melayani Li Shu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ia ditugaskan untuk melayani sang selir oleh ayah Li Shu, tetapi selama ini ia hampir mengabaikan Li Shu sepenuhnya. Mungkin ia diperintahkan melakukan itu oleh kakak tiri Li Shu. Atau mungkin ia percaya rumor tentang sang selir sebagai anak tidak sah. Mungkin keduanya. Diam-diam, Li Shu merasa lega bahwa wanita itu tidak akan kembali bersamanya ke istana belakang. Kereta melewati gerbang istana. Sang kusir menunjukkan sebuah segel yang berfungsi sebagai pengganti izin tertulis untuk masuk. Li Shu mengira mereka akan langsung menuju istana belakang, jadi ia terkejut ketika kereta berhenti sementara gerbang istana belakang masih cukup jauh. Apa yang terjadi? Tanyanya kepada dayang yang bersamanya. Dengan gelisah, wanita itu mencoba mengintip ke arah kusir, lalu kembali melihat Li Shu dengan ekspresi yang sama tidak nyamannya. Sepertinya mereka ingin berbicara dengan Anda, Nyonya. Pada saat itu, beberapa wanita paruh baya naik ke dalam kereta. Li Shu belum pernah melihat mereka di istana belakang. Dari pakaian mereka, ia menduga mereka adalah dayang istana yang bertugas di bagian utama istana. Nona Li Shu, kata wanita yang berada di tengah sambil berlutut di hadapannya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya, tetapi selama 1 bulan ke depan, Anda diminta untuk tinggal di luar istana belakang. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap mata Li Shu.